sudah jadi. Bye bye. Hitung dulu. Sebelum dibuat, dicuci dulu ya Mas Ara, biar bersih ya Mas ya. Yuk dicuci dulu ya Mas Ara. Habis dicuci terus diapakan Mas Ara? Ditumbuk. Taruh di tempatnya Mas Ara. Tumbuk. Terus dikasih apa itu Mas Ara? Stop. Terus diaduk-aduk. Warnanya berubah jadi apa itu Mas Ara itu? Hijau. Minyaknya berarti nanti warna hijau ya. Terus habis itu dimasukin ke dalam wadah atau botol ya. Teman-teman, sekarang masukin ke botol. Disaring dulu ya Mas itu Mas ya, biar daunnya nggak ikut ke dalam botol ya. Bunga apa nak? Bunga, kuping saja. Masih tidak capek anak? Mainan air terus nak. Itu loh sama Bunga. Halo Buhal. Lihat mama dulu. Halo Tuhan, halo Tuhan, halo Tuhan, saya Tuhan. Masa cuma gitu? Halo Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Guru Hebat Indonesia, kini saatnya saya merefleksikan pengalaman terkait dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada tema Diriku Ciptaan Allah Ar-Rasyid dengan topik Aku Pandai Berkarya Menggunakan Tanganku. Ketika saya akan merencanakan proses pembelajaran ini, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat pemetaan kebutuhan individu murid saya berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya, saya mendesain pembelajaran berdasarkan hasil dari pemetaan kebutuhan belajar murid tersebut. Dan berdasarkan dari hasil pemetaan kebutuhan belajar murid tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan strategi diferensiasi proses berdasarkan minat dengan mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional, pengelolaan diri, mengelola emosi, menggunakan teknik ice breaking dengan harapan murid-murid saya akan merasa lebih antusias dan semangat untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. Itu, saya juga mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, mengelola emosi di akhir pembelajaran dengan menggunakan teknik stop, dilanjutkan dengan menunjukkan ekspresi dari masing-masing murid saya setelah melakukan beberapa aktivitas pembelajaran dengan menggunakan topeng ekspresi yang telah mereka buat. Aktivitas pembelajaran ini saya lakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, aktivitas di sekolah, kemudian yang kedua, aktivitas di rumah. Karena ini masih masa pandemi, sehingga aktivitas di sekolah sangat terbatas waktunya, dan akhirnya kegiatan dilanjutkan di rumah bersama dengan orang tua. Perasaan saya ketika telah melaksanakan proses pembelajaran ini sangat senang sekali dan bahagia karena saya juga melihat kebahagiaan dan keceriaan yang mana itu terlintas di wajah murid-murid saya saat mereka melakukan beberapa aktivitas pembelajaran, karena memang saya mendesain pembelajaran ini berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ada murid yang sangat fokus sekali ketika mereka melakukan aktivitas menggunting gambar atau ikon ekspresi. Kemudian ada yang sangat fokus sekali dengan mewarnai gambar atau ikon ekspresi. Dan ada juga yang sangat antusias membuat buku pop-up, bermain warna dengan teknik injelot, kolase, kemudian memasak makanan kesukaan di rumah, dan lain sebagainya. Mereka juga sangat antusias sekali ketika saya kenalkan dengan teknik stop. Mereka sangat senang dan bahagia. Karena dengan teknik stop, mereka terlihat sangat rileks dan nyaman setelah melakukan beberapa aktivitas pembelajaran. Bahkan ketika saya tanyakan kepada mereka, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan teknik stop yang Ibu Guru ajarkan, dengan serempak mereka menjawab, "Senang Bu Guru." Bahkan salah satu murid saya yang bernama Akila menjawab, "Enak Bu Hol." Seperti itu. Jadi saya sangat merasa bangga karena memang saya mendesain pembelajaran ini berdasarkan kebutuhan murid-murid saya sehingga mereka merasa bebas merdeka belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka sendiri. Dari pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bahwa seorang guru itu harus mampu menyadari bahwa masing-masing individu atau murid memiliki potensi dan kodrat serta keunikannya sendiri-sendiri. Karena itu, saya harus mampu memberikan dan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid saya. Oleh karenanya, saya saat ini akan berupaya untuk meninggalkan cara-cara jadul, yaitu menyamaratakan kemampuan murid saya, baik itu berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, maupun profil belajar mereka. Selanjutnya, yang dapat saya pelajari dari pembelajaran berdiferensiasi
dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini adalah bahwa sebaiknya seorang guru tidak hanya memfokuskan pada pengembangan akademik murid saja, namun ada hal lain yang lebih penting lagi untuk diperhatikan dan perlu dikembangkan lagi, yaitu pengembangan kompetensi sosial emosional, karena kompetensi sosial emosional ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan murid di masa mendatang. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan ke depannya adalah selain saya menggunakan teknik ice breaking dan juga teknik stop, saya juga akan menggunakan teknik kompetensi pembelajaran sosial emosional membuat jurnal diri, yaitu dengan menyiapkan kertas khusus atau buku yang mana nantinya buku ini akan disebut sebagai buku jurnal. Kemudian saya meminta kepada murid-murid saya untuk mengungkapkan perasaannya dengan menuliskannya di buku tersebut setiap selesai melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian saya juga akan meminta kepada murid-murid saya untuk menuliskan apa sih keinginan mereka pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, saya akan dapat menyajikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan tentunya akan sesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya di kelas. Demikianlah sedikit refleksi saya tentang pengalaman melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Dan teruslah belajar, terus semangat, meningkatkan potensi diri untuk anak Indonesia lebih maju lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.